sebagaimana kita pernah mungkin mendengar tentang hadis Nabi yang menjelaskan tentang anjuran bagi kaum remaja untuk menikah. Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Dzalika aghaddu lil basar wa ahfadhu lil faraj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shawm fa innahu lahu wija. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terjemahnya, wahai para pemuda, para pemudi, barang siapa di antara kalian sudah memiliki ba'ah, maka hendaklah menikah. Ba'ah di sini kemampuan mental, spiritual, dan materi untuk menikah. Ba'ah, maka hendaklah dia menikah. Wa man lam yastati', namun bagi yang tidak memiliki kemampuan, fa'alaihi bis-shawm, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu lahu wija, karena puasa itu dapat menjadi benteng bagi dirinya, sama jadi junnah tadi. Maka karena apa? Salah satu orang yang tidak bisa mencegah dirinya itu adalah melakukan perzinahan. Maka itu untuk tercegah kepada zina hendaknya menikah, dan orang yang berzina itu azabnya adalah api neraka. Maka puasa ini sebagai benteng mencegah lidahnya, mencegah hatinya, mencegah perbuatan fisiknya daripada melakukan maksiat-maksiat. Kemudian selanjutnya, wasabtu afdal, tetapi diam itu lebih utama. Kemudian wal jihadu sanamud din, jihad itu adalah puncaknya agama. Wasabtu afdal, tetapi kata Nabi, diam itu tetap lebih utama. Jadi kita kesimpulan hadisnya di sini menjelaskan bahwasanya yang namanya diam itu lebih utama daripada sholat, lebih utama daripada sedekah, lebih utama dari puasa, lebih utama daripada jihad. Dan kita sudah menjelaskan penjelasan kita pada pertemuan malam Selasa yang lalu, diam yang bagaimana. Lalu kenapa dia dikatakan lebih utama? Karena dalam satu hadis Rasulullah pernah bersabda, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabtu arfa'ul ibadah. Karena diam itu adalah ibadah yang tertinggi. Maka di dalam hadis yang dikatakan as-suktu hikmatun wa qalilun fa'ilun. Diam itu hikmah, tetapi sedikit pelakunya. Apa yang dimaksud dengan diam di sini? Apakah diam di sini seperti dengan kita berdiam di rumah, sedangkan mana-mana? Ada orang kegiatan gotong royongnya ke tempat di rumahnya, berdiam aja. Kemana dia aku bagi berdiam di rumahnya? Apakah diam yang begitu yang dimaksud? Bukan diam yang begitu. Bahkan ketika mendapatkan keburukan, kita tidak boleh diam. Man ra'a minkum munkaran, ada 3 yang bisa kita lakukan. Barang siapa yang mendapatkan sebuah kemungkaran, pertama, falyughayyirhu biyadihi, maka dia ubah kemungkaran itu dengan tangannya. Contohnya seperti yang dilakukan Nabi Ibrahim alaihissalam oleh Nabi kita Muhammad SAW. Mungkar terjadi di depan Ka'bah, berhala-berhala dipasang, itu yang disembah, maka kan dihancurkan oleh Rasulullah SAW dengan kepemimpinan dan langsung dengan tangan beliau.
Nabi Ibrahim langsung menghancurkan ya berhala-berhala yang disembah oleh masyarakat ketika itu. Itu langsung biadih. Kalau sekarang mungkin bagi pemimpin kita dengan tanda tangannya itu biadih juga. Contohnya apa? Ada orang mau mendirikan tempat maksiat, kan perlu tanda tangan tuh persetujuannya. Apakah itu anggota dewan, apakah itu misalnya bupati, apakah itu camat, ataupun RW. Bapaknya, Pak RT, PRW, kami ini mau mengadakan acara joget atau busana, misalnya nih, joget bikini misalnya, minta tanda tangan persetujuan, macam ini tanda tangan nih. Itu sama dengan biadih di sini. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Diubah dengan tangannya, Pak. Mungkin yang lain dia setuju, yang ini tidak. Dan dia ajalah yang lain. Wa in lam yastati' fa bilisanihi. Kalau tidak bisa secara langsung seperti itu, dengan lidahnya. Bisa dengan menasehati, dengan mengingatkan. Fa bilisanihi. Barulah yang ketiga, wa illam yastati fa biqalbihi, dengan hatinya. Wa dzalika al-amrul iman, namun demikian itulah selemah-lemahnya iman. Minimal mengingatkan. Nah, di dalam menyampaikan ini tidak boleh diam. Kita mendapatkan kemungkaran, diam saja tidak boleh. Diam tak setuju. Diam tak setuju. Minimal hati menolak. Diam itu tak setuju. Sama tinggal dengan pelakunya, membiarkan namanya. Maka ini diam yang tidak boleh diam. Ada nampak orang menjelaskan tentang agama tidak benar, marah harinya aja, itu urusannya kan urusan buku, tak boleh. Kita mendapatkannya, kita harus ingatkan ke umat yang dikatakannya tidak benar. Maka itu Rasulullah pernah dicegah oleh seorang wanita Ummu Hani, sepupu Rasulullah SAW, ketika pulang Mi'raj. Rasulullah akan menyampaikan kebenaran tentang perjalanan beliau itu. Tapi oleh Ummu Hani kan susah di sini bahasa kita itulah. Karena pria ya dizolimi lagi, disakiti lagi karena menyampaikan hal ini. Maka Nabi mengatakan, aqulul haqqa walau kana murran. Aku akan mengatakan yang hak walaupun itu pahit. Maka keluarlah hadis qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah yang hak walaupun itu pahit. Nah, ini ya kebenaran yang kita ketahui tidak boleh didiamkan. Jadi bukan diam yang itu, yang ini tak boleh diam. Tapi yang dimaksud dengan as-sumtu arfa'ul ibadah, diam yang merupakan ibadah tertinggi itu adalah diam yang dipahami oleh ulama sebagai makna lainnya as-sukut. As-sukut itu juga artinya diam. Yang as-sukut yang bagaimana? As-sukutu amma la yanfa'u fid din wad dunya wa tarku rabbi ala man ihtada min arfa'i anwa'il ibadah. Wa inna aksar khataya minan lisan amma idza kana insan khaliyan 'anil nasi wa la yakunu sukunuha minal ibadah. Di dalam kitab ini dijelaskan ya, oleh penulis yang dimaksud dengan diam di sini adalah diam dari sesuatu yang tidak bermanfaat dalam urusan agama dan dunia. Artinya apa? Dalam urusan agama ini ya, ada perkara yang memang dengan kita tidak perlu kita sampaikan, itu saya sampaikan. Diam ya. Ataupun terhadap ya perbuatan orang lain terhadap diri. Kalau usah dibalas. Ada orang menghina kita, sebetulnya kita bisa membalas, tapi tidak usah. Ada orang menzolimi kita, padahal kita bisa menzoliminya dengan kata-kata, tapi kita tidak membalasnya. Nah, diam yang seperti inilah yang dimaksud dengan diam yang arfa'ul ibadah, ibadah yang tertinggi. Sekarang orang mudah tersinggung
Sedangkan orang sudah tersinggung. Ada sedikit aja dituduh begini kata terima. Ya contohnya kan yang di TV kan banyak nih kejadian. Di YouTube juga ada berita-berita. Cuman dengan kata-kata sedikit menyinggung aja, wah tak terima, balas menyinggung lagi. Di TikTok, buat TikTok singgungan, ada pula balasan TikTok menyinggung lagi membalas, jadi balas-balas. Padahal semua yang diucapkan sesuatu yang tak ada gunanya. Padahal orang beriman yang beruntung itu adalah alladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang beriman yang beruntung itu diantaranya adalah terhadap perkara-perkara yang tak berguna mereka tinggalkan. Maka dalam satu hadis Nabi menjelaskan tanda-tanda orang yang benar imannya, baik iman kepada Allah, iman kepada yaumul qiyamah, yaitu adalah kalau berkata-kata yang diucapkannya jelas baiknya barunya berucapkan. Kalau tidak jelas baiknya, dia tidak mau berkata-kata. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang benar imannya kepada Allah, benar imannya kepada yaumul akhir, maka hendaklah bila dia berkata, maka kata-kata yang keluar hanya baik adanya. Ataupun liyasmut. Ujar Nabi, kalau tidak ada perkataan yang baik yang akan dikeluarkannya, hendaknya dia diam. Jadi orang ketika diam, tidak mau berkata-kata yang kada baik, itu sama dengan melakukan sunnah Rasul, melaksanakan apa yang datang dari Rasul. Nah, orang yang melakukan sebuah hal yang dianjurkan Rasul lalu digawinya, itulah salah satu yang mendatangkan cinta Allah kepadanya. Kan ada dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apa maksudnya ya? Katakanlah ya, qul wahai Muhammad, qul katakan, sampaikan ke umat, in kuntum tuhibbunallah, kalau semuanya kalian ini benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, umpati aku, ikutilah aku, maka dia Allah akan mencintai dan akan mengampuni dosa-dosa. Nah itu amalannya kita mengobati nasihat Rasul. Wa ma atakum rasul fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul ambil, kata Allah. Apa yang dilarang oleh beliau tinggalkan. Nah, Nabi memerintahkan kita dua di situ. Setiap berkata perkataan yang baik. Nah, kalau tidak bisa diam. Nah, tanda-tanda orang yang bertakwa adalah selalu mengatakan kata-kata yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Kita diperintahkan wattaqullaha wa qulu qawlan sadida. Bertakwa kepada Allah dan berkata dengan perkataan yang baik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Maka dari itu dengan kita, bila ada orang menghina, mencaci kita, mencela kita, boleh nggak kita membalasnya? Boleh. Kalau orang menghina kita nih, mencela kita nih, kepandir itu kada baik, menyakiti hati kita, boleh kita membalasnya? Boleh. Boleh membalasnya dengan cara bagaimana? Billati hiya ahsan, dengan yang lebih baik daripada itu. Boleh membalasnya. Dalilnya jelas, idfa billati hiya ahsan. Balaslah dengan cara yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Inya menjabat menghina, kita hina lagi, itu namanya pembalas dengan yang buruk. Maka itu Quru Syarwani Magdad rahimahullah
Itu di dalam sebuah nasihatnya sebagaimana yang dijelaskan oleh Musa Kumpul, yaitu Muhammad Zain bin Abdul Ghani menjelaskan makna idfa' billati asatu. Bila mana ada orang bersikap ataupun mengatakan kata-kata yang kata baik terhadap diri kita, maka kita keluarkanlah kata-kata yang baik kepadanya, sikap yang baik kepadanya. Contohnya, ada orang mengatakan kita ini mungol, bodoh, sama aja ya, memang belum bujur, mungol, bodoh, biar lu terbintang lagi, itu kan aja selesai. Apa yang menyenangkannya? Itu baik, itu alim, itu soleh, alhamdulillah. Mudah-mudahan dia menjadi ahli surga. Mulu ini memang banyak kekurangannya, memang bungo, bukan bungo tambok sekalian. Kenapa enggak? Nah, puasa kita orang itu sudah kada lagi dia nyampe juga. Tapi kalau kita lawan nyaman situ mah bungo lah, membalas itu namanya. Itu membalasnya dengan yang kada baik. Sedangkan kita diperintahkan billatihi ahsan, balas, tapi dengan cara yang lebih baik. Bahkan oleh Rasulullah SAW yang ini pernah membacakan hadisnya, ada tiga amalan yang mana dengan tiga amalan ini kita dijanjikan pertama dihisab dari kiamat dengan hisaban yasira, dengan hisab yang ringan. Yang kedua, masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dan kita kan sudah tahu, masuk surga itu kadang kawal dengan amal. Amal kita ini kadang ada satu pun yang memasukkan kita ke dalam surga. La yudkhilukumul jannata amalukum. Tidaklah kalian dimasukkan ke dalam surga oleh amal-amal ibadah yang kalian kerjakan. Wala anta ya Rasulullah wala ana. Apakah itu juga terjadi pada dirimu? Iya, mungkin juga ya Rasulullah. Illa kecuali ayyatal ghafrati fi fadlihi wa rahmatihi, kecuali karena karunia dan rahmat Allah. Jadi kita masuk surga itu karena rahmat Allah, karunia Allah, bukan karena amal. Jadi kita boleh bersandar dengan amal. Contohnya bersandar dengan apa tuh? Merasa alhamdulillah ya, aku sholat 5 waktu ada sholat tertinggal, maka di masjid terus, yang di saat pertama terus, pada suara terakhir, pokoknya kuat amal terus. Nah, satu. Yang kedua, baca Quran alhamdulillah tiap malam khatam 30 juz besar nih. Merasa amun sedekah ada suara tertinggal, merasa aman. Kayak mengikat kayak pancangan masuk surga depan ada tampang nerakanya yang merasa deh. Nah, merasa aman itu aib. Merasa aman itu aib. Sedangkan kita tahu bagaimana kedudukan Nabi kita Muhammad SAW, kekasih Allah Azza wa Jalla, seluruh makhluk yang pernah Allah ciptakan, yang paling Allah cintai Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada keraguan lagi. Kita tahu malaikat itu berapa juta, berapa miliar, berapa triliun jumlahnya. Pemimpinnya malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ketika Mi'raj tidak bisa menembus Sidratul Muntaha. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebat kemuliaannya. Tetapi beliau ketika mau melintasi Sirat, sebagaimana dijelaskan di dalam beberapa riwayat, hendak melewati Sirat itu. Sidin berdoa, apa dia sidin? Allahumma sallimna sallim, ya Allah selamatkanlah kami, selamatkan. Artinya apa? Ba'adda, jangan merasa teman sudah Nabi, wah aku ini aman sudah. Kita mengetahui ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kepada beliau, ya Rasulullah, bahasa kita tuh, oh bangga ingat lagi bangga sama. Yang wajar-wajar aja lah, jangan terlalu berlebihan. Bahasa Sayyidah Aisyah, kita laki melihat Nabi itu, kenapa? Batis sidin itu bahasa kita limsak lah bahasa Indonesia lah. Nah, berkunat itu karena banyak sembahyang itu. Ya. Sudah jelas ghufirallahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Allah telah menjamin mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu maupun yang akan datang. Sayyidah Aisyah
Maksudnya bukan berarti itu berisi dosa. Setiap nabi dan rasul itu maksud setiap waktu itu melakukan dosa, waktu itu juga mereka bertaubat, langsung ada lagi dosanya. Itu maksud. Mun kita ini berdosa, bertaubatnya kain aja ya. Nah itu jadi kita mau. Sebagaimana dikatakan oleh Bung Bakir, Kiai Haji Muhammad Bakir, beliau mengatakan ketika menjelaskan syarah kitab Al-Hikam bagi seseorang yang ketika melakukan maksiat itu kan jelas berdosa, lalu kemudian dia segera bertobat sebelum 6 jam, maka Allah akan mengampuni dosanya. Tapi jangan bersengaja cuma dulu masih kena 6 jam lagi, kena sebelum 6 jam aku bertaubatnya ampun sawaan. Sekali melakukan maksiat belum lagi hafid amal meninggal pada sawah. Nah ini hati-hati. Tapi dengan Nabi dan Rasul tidak seperti itu. Setiap melakukan salah langsung diingatkan. Amma yatasa'al, ketika surah Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kan Nabi ketika datang seseorang buta hendak menyampaikan sesuatu kepada beliau tentang keislamannya, Nabi sedang menghadapi pemimpin-pemimpin, merasa terganggu, masam bahasa kita, kan langsung tegur. Jadi kan jadi dosa. Sama ilustrasinya begini, kita menjawab soal ujian, kita jawab pertama kali A, padahal salah. Ibu kota Indragiri Hilir misalnya, pilihannya 1 Tembilahan, 2 Kuala Enok misalnya ya. 3 Tempuling misalnya, 4 ya Teluk Pinang. Kita menjawab Teluk Pinang, salah. Kalau pas lagi salah, lalu ada pengawas mengingatkan, coba pikir-pikirlah itu salah tuh. Oh iya kak, yang mana yang munculnya? Jadi salah nggak? Kan jadi salah. Kenapa? Dia ingatkan langsung. Mudahnya begitu. Jadi kalau dengan kita, maka itu wasari'u ila maghfirah. Kalau kita melakukan dosa dan salah, kan masalah. Ya ulama kan masalah, ulama tasawuf. Kita melakukan salah, melakukan maksiat, itu apa-apa. Tapi ancam bertobat. Dan taubatnya penuhi hukum taubat yang 3 itu. Kalau punya sesama manusia, makhluk, tambah 2 lagi. Selesai masalah. Segera Malik misalnya tampil ke orang HP-nya, ayolah tampil itu. Tapi taubatnya Pak, boleh kan langsung minta maaf. Jawaban tadi, situ gagal, situ harus aku tadi ada bisnis tak jadi telepon. Nah, saya minta ganti, ikuti. Karena maafnya itu yang membuat kita selesai urusannya. Amalnya kadang memaafkan belum tutup lagi. Kadang mau minal aidin wal faizin wal falah dan batin, aku ada salah hilang minta ampun-lah. Apa salahnya? Ada ayat. Yang penting minta maaf lah, maka dia dulu apa maafnya. Kalau memang salah, kita sebutkan kesalahannya. Kalau orang itu sampai kapan? Ada yang mengatakan 3 kali minta maaf, oh salah. Cara minta maaf untuk kesalahan sama makhluk itu adalah sampai yang bersangkutan memaafkan. Sampai dia memaafkan. Ketika dia akan memaafkan, berarti Allah belum lagi mengiyakan maaf itu. Maka itu jangan berbuat maksiat, dosa kepada sesama, menzalimi sesama lebih berat daripada kita berdosa kepada Allah. Berdosa kepada makhluk, bermaksiat kepada makhluk lebih berat ya taubatnya daripada berdosa kepada Allah. Mau kepada makhluk itu lebih berat. Kenapa? Belum tentunya memaafkan, karena ini ada bersifat pemaaf. Kalau Allah Al-Ghafur langsung Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Nah, kembali ke hadis tadi, ya, mau dijelaskan panjang kan? Ke hadis yang kita bahas tadi, Allah menjanjikan kepada kita hisaban yasira, hisab yang ringan. Yang kedua, masuk ke dalam surga dengan rahmatnya. Ada 3, salasun man kunna bihi hasaballahu hisaban yasira wa adkhalahu jannata bi rahmatih. Ada 3
Tiga hal yang bila kita berada di dalamnya, kita termasuk dari yang tiga itu, Allah janjikan dihisab dengan hisab yang ringan, dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Apa yang dimaksud dengan hisaban yasirah? Guru Bakhir juga menjelaskan, penjelasan beberapa ulama, hisaban yasirah itu artinya nanti di hari kiamat kita tetap dihisab, diperlihatkan amal baik kita, diperlihatkan amal-amal buruk kita, tetapi yang melihat amal baik dan buruk kita itu hanya Allah dan kita hanya. Manusia yang tidak melihat, jadi kadang kalau sumpahnya hanya kepada Allah, tapi makhluk tidak melihat. Tapi ingat, sumpahnya kepada Allah harus lebih harusnya daripada sifat-sifat kepada makhluk. Malu kepada Allah terus di atas daripada malu kepada makhluk. Namun tidak dilihatkan kepada yang lain, lalu dilihatkan dosa kebaikannya oleh Allah. Allah maafkan kesalahan-kesalahan tadi dan dimasukkan ke dalam surga tanpa mampir ke neraka sebelumnya. Itulah hisaban yasirah. Itu hisaban yasirah. Kemudian selanjutnya yang kedua, masuk surga dengan rahmat, bukan karena melihat amal. Kan ada orang yang masuk surga itu karena amalnya, dalam tanda kutip di situ sedikit aja suah nggak amal, tapi gara-gara itulah dia masuk surga. Tapi karena rahmat Allah dalam tanda kutip yang besar. Nah, kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Apa yang ketiga itu? Betul sampaikan. Yang pertama, ya, memaafkan orang yang menzoliminya. Jadi bila ada orang yang menzolimi kita, sudah anggap kada Pak aja, aku minta ada apa? Biasa aja itu. Ya, pemaaf, tidak marah. Sebagaimana yang belum kisahkan mungkin pernah di sini tentang amalan Guru Idam, yang berkisahnya sepupu beliau. Amalan sidin itu apa? Yang untuk dapatkan penjelasannya, sidin kada suah sarek, mudah memaafkan. Amalannya, amun orang tak boleh maafkan, mudah memaafkan. Itu amalan sidin. Kemudian tadi itu memaafkan. Yang kedua, memberi orang yang kepada orang yang pemalas. Memberi kepada orang yang pemalas. Ada dengan kita isi kawan, kalau kita lagi susah minta tolongnya dan menolongi. Tapi ketika kita mendengarnya kesusahan, langsung kita cepat menolongnya. Nah, itu mantap. Ya. Memberi kepada orang yang pemalas, memaafkan orang yang melakukan kezaliman. Antaku anman zolamaka, antukti man haramaka. Kemudian yang ketiga, dua sudah. Memang yang dua ini gitu, subhanallah. Dengan kita, namun ada orang melakukan kesalahan kepada kita, kezaliman kepada kita, pinjam duit kada diberikannya, ditipu uang mungkin dengan kita, seorang pinjam duit sekalinya mana diberikan, hilangnya. Rugi apa untung kita? Untung seuntung-untungnya. Untung. Tidak ada rugi. Orang beriman itu harus rugi. Qad aflahal mu'minun. Ulaika al-huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Siapapun yang mendapatkan hidayah, bimbingan dari Allah, hidupnya tidak pernah merugi. Tapi ulaika al-huda min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi walaupun ditipu, tapi ini dapat hidayah. Bagaimana menyikapi tipuan, penipuan, maka ini tetap beruntung. Yang merugi itu dapat hidayah. Aku jadi tipu, hanya rugi, aku berarti tidak dapat hidayah. Cari hidayahnya, supaya ini kada menyampaikan ini ditipu itu rugi. Orang ditipu itu kalau ini dapat hidayah beruntung. Mau dijelaskan panjang kisahnya. Gimana untungnya? Tidak ada. Seorang suami dizolimi oleh istrinya, beruntung.
Seorang istri disakiti suaminya, beruntung, tapi harus paham hidayahnya. Kenapa? Asalkan yang beriman, kan jelas dalam Al-Quran. Man amila sholihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun wala nuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyahum ajrahum ahsana bima kanu ya'malun. Nah, ada orang beriman itu merugi, ada dunia dan akhirat pasti untung. Asalkan muncul beriman, asalkan benar-benar beriman. Nah, sama tadi, siapapun dengan kita yang dizolimi itu beruntung. Apakah keberuntungan yang jelas, yang nyata? Doaul mazlum la yuraddu. Doa orang yang dizolimi tidak ditolak. Jadi kalau ada orang menzolimi kita, tapi berdoa. Kenapa? Waktunya mustajab dan tidak ditolak, pasti diterima. Itu Nabi namanya apa? Percaya kafir. Jelas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama dengan kita keutamaan memberi itu, orang kita memberi dengan orang yang sebaikkan orang kita, biasa itu. Tapi memberi dengan orang yang pemalas dengan kita, nah hanya kayak ini. Orang yang menyakiti kita, ya maka itu kita mengajarin ada orang menyakiti kita, memfitnah kita, datangi atau hantarin makanan apakah? Kalau perlu hanya beri hadiah, kasih hadiah. Nah, orang mengatakan, apa boleh kasih hadiah? Ada hadisnya, tahabu, saling berbagi hadiah untuk mendapatkan kecintaan. Wallahu a'lam bishawab. Waktunya sudah habis. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Kita sambung yang satunya tadi apa pada pertemuan yang akan datang. Demikian kita akan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.